Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ketika malam hari ini boleh berkumpul sebagai tubuh Kristus, sebagai saudara seiman untuk memuji, berdoa, juga mendengarkan firman. Dan kami bersyukur untuk kehidupan ini bukan karena kami tahu jelas akan masa depan, tapi karena kami tahu ada Tuhan yang beserta kami. Bapa, bicaralah, kami rindu untuk boleh mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah pasal ke-9 ayat 1 sampai 12. Saudara, saya akan bacakan bagian ini secara keseluruhan. Jadi mari kita memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Pengkhotbah pasal 9 ayat 1 sampai 12. Baik, jika sudah mendapatkannya saya akan bacakan demikian firman Tuhan. LAI memberi judul Nasib Semua Orang Sama. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi, seumur hidupmu yang sia-sia. Yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, apa yang Bapak Ibu rasakan setelah membaca 12 ayat? Pesimis ya.
Ya ternyata gue sama aja sama yang lain ya. Apa gunanya gue jadi Kristen ya saudara ya. Saudara, hari ini kita akan membahas tema hidup di tengah ketidakpastian. Saudara tenang dulu, jangan terburu-buru. Kita akan membahas dengan perlahan namun pasti Bapak Ibu ya. Seperti apa sebagai anak-anak Tuhan hidup dalam ketidakpastian. Saudara, saya ingin buka sebuah kisah dengan 2011 waktu itu saya masih di BINUS, tiba-tiba orang tua saya menelpon dan mereka mengatakan, Bun, nah saya di rumah dipanggil Abun Bapak Ibu ya. Bun, kok ketawa, ada yang namanya sama ya. Lucu ya nama Bun ya. Bapak Ibu, kemudian orang tua saya telepon, Bun, kakekmu sudah kungkung ya, kan orang kek ya. Kungkungmu udah gak ada. Itu 2011 Bapak Ibu, saya masih di kampus, lagi kuliah, harus angkat telepon dan kemudian dibilang gak ada. Saudara, seingat saya, sepengenalan saya dengan kungkung saya, dia itu orang yang sehat Bapak Ibu ya. Dia orang yang kuat, bugar, karena dia sering jalan, olahraga saudara. Jadi dia adalah orang yang kami kenal sehat saudara. Sehingga pertanyaan ini muncul saudara, kok bisa ya? Padahal dia menjaga hidup dengan baik dan sehat. Kok bisa ya? Padahal dia orang baik, kok bisa tiba-tiba meninggal saudara. Saudara, ada sebuah frasa yang kemudian muncul dalam kehidupan kita secara tidak langsung yang mengatakan bahwa ada kondisi kehidupan kita yang seharusnya ini tuh tidak terjadi sebagaimana yang kita bayangkan. Seharusnya ini tidak boleh terjadi saudara. Dan kita berpikir saudara, kita punya rumus tertentu dalam kehidupan. Kalau A plus A maka udah pasti B misalkan. Kalau B plus C maka E saudara. Nah saudara, kita punya rumusan itu. Misalkan apa? Belajar yang rajin. Saudara, apa hasil dari belajar yang rajin? Ekspektasinya apa? Rumusnya harusnya apa? Berhasil, betul ya, minimal ranking lah saudara ya. Kalau bekerja dengan keras, toko orang buka jam 5, kita jam 3 subuh buka Bapak Ibu. Saudara, kita pikir dengan begitu maka toko kita lebih laris, lebih sukses saudara ya. Kalau kita hidup sehat, udah pasti panjang umur ya kan. Saudara, kemudian ada ekspektasi yang kita pikir bahkan ketika kita mengatakan kalau jadi orang baik, orang saleh, anak Tuhan banget lah. Apa ekspektasinya Bapak Ibu? Rumusnya apa? Hasilnya apa? Hidupku baik-baik saja. Betul ya, kalau bisa dijauhkanlah daripadaku segala macam marah, bahaya dan lain seterusnya. Tidak ada penderitaan saudara ya. Menjadi orang Kristen, hidupku harusnya lancar saudara. Saudara, kita melakukan semua itu karena kita ingin hidup ini ada sesuatu yang kita pegang, sesuatu yang kita prediksi Bapak Ibu. Dan kita berpikir hidup itu ada rumusnya. Sehingga kalau hidup itu kemudian tidak mengikuti rumus manusia dan kita tahu kenyataannya Bapak Ibu, kita tahu pada akhirnya hidup itu tidak selalu berjalan sesuai dengan rumus kita, bukan? Ada hal-hal yang kita udah planning dengan luar biasa saudara, kita udah rajin banget, kita tetap mengalami namanya kegagalan. Ada orang yang udah jujur banget saudara, tapi ternyata di kerjaan orang udah dirugikan. Ada orang-orang yang saleh banget tapi kemudian penderitaannya lebih luar biasa daripada orang-orang yang tidak saleh. Ya, hidupnya lebih panjang saudara ya, orang-orang itu ya. Saudara, orang yang sangat kita kasihi, menjaga kesehatan dengan luar biasa, tapi mereka pergi lebih cepat saudara. Dan ketika hal itu terjadi saudara, maka pertanyaan yang muncul dalam diri kita setidaknya ini. Jika hidup kita tidak selalu berjalan sesuai dengan rumus kita, ekspektasi kita saudara. Saudara, maka pertanyaannya adalah kayak tadi habis kita baca 12 ayat. Terus gue harus ngapain? Kita tuh harus jalaninnya seperti apa? Kita tuh harus menjalani seperti apa? Bagaimana kita bisa tetap percaya kepada Tuhan ketika hidup itu tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi kita? Bagaimana kemudian kita bisa tetap punya damai saudara? Kalau masa depan itu kita nggak tahu. Bahkan kita udah coba planning tapi ternyata masa depan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak bisa kita prediksi. Padahal kita pengennya apa? Kontrol. Kita pengen pegang semua sesuai dengan apa yang sudah kita planning Bapak Ibu. Dan tidak jarang muncul kekecewaan ketika hal-hal tersebut terjadi saudara. Nah saudara, hari ini ketika kita melihat bagian pergumulan kita sebagai orang-orang modern hari ini saudara. Saudara, percayalah pengkhotbah yang tadi kita baca mengalami hal yang sama. Dia justru mengobservasi bagaimana kehidupan itu berjalan saudara. Dan dia melihat bagaimana ternyata ada anomali. Sesuatu yang kita gak tahu saudara. Ya, ketika dia melihat ada orang benar dan orang fasik sama mengalami penderitaan yang sama. Mengalami hal yang sama. Dia melihat ada orang bijaksana yang rajin yang tidak selalu berhasil, lari lebih cepat tapi belum tentu dia yang menang saudara. Kemudian dia juga melihat bagaimana orang yang kuat saudara tidak selalu berjaya.
Istilahnya mungkin kalau orang yang rajin tadi ya, yang bangun buka jam 3 subuh. Nggak selalu dia cuan-cuan-cuan Bapak Ibu ya. Saudara, itu yang terjadi dan dia melihat hal seperti itu saudara. Dan dengan jujur menariknya, pengkhotbah dia mengakui hal tersebut. Bahwa kehidupan ini tidak selalu berjalan sesuai dengan rumus manusia. Saudara, kita belajar dua hal, singkat saja hari ini. Yang pertama, kita mau melihat bahwa ini realita kehidupan saudara. Bukan berbicara tentang Bapak Ibu, kemudian anak Tuhan akan lain seterusnya saudara. Tapi ini bicara soal bagaimana kehidupan ini, siapapun kita, di bawah matahari tadi dikatakan saudara. Saudara, hidup ini tidak selalu berjalan sesuai dengan rumus kita. Saudara, itu yang pertama kita harus terima dulu. Yang kedua saudara, maka baru muncul pertanyaan saudara. Kalau kita nggak bisa pegang kendali, terus kita pegangnya apa? Kita jalannya gimana saudara? Kita harus menerima apa? Nah saudara, makanya tadi saudara baca, makanlah, minumlah, nikmatilah, sukacitalah. Saudara, by the way, itu bukan kemudian bicara soal ya udah lu hedon-hedon aja lah gitu ya. Ya udah lu hidup suka-suka lu aja. Enggak Bapak Ibu ya. Kita akan membahas hal ini hari ini. Yang pertama saudara, kita bicara soal yang pertama. Pengkhotbah pasal 9 ayat 1 sampai 6 dan juga nanti ayat 11 sampai 12. Saudara, kita akan melihat poin pertama bahwa kita harus menyadari kita anak-anak Tuhan yang juga hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rumusnya kita. Kalau tadi judulnya adalah hidup dalam ketidakpastian. Saudara, banyak ketidakpastian terjadi dalam kehidupan kita saudara. Nah, pertama kita lihat. Pengkhotbah mengatakan demikian. Orang-orang benar dan orang berhikmat dan perbuatan mereka. Nah, di bagian tengah itu ditulis di dalam kasih, baik kasih maupun kebencian saudara, dikatakan ada di dalam tangannya Allah saudara. Saudara, menjadi sebuah sukacita sebenarnya bagi kita waktu kita baca ini. Apa yang kesan Bapak Ibu ketika baca ayat ini saudara? Puji Tuhan, aku orang benar. Puji Tuhan, aku adalah orang berhikmat. Maksudnya aku adalah rombongan anak-anak Allah. Maka kehidupan kita ada di dalam tangan Allah saudara. Saudara, itu sukacitanya. Tapi menariknya saudara, pengkhotbah tidak berhenti di sana. Ketika dia mengatakan dan perbuatan-perbuatan mereka baik kasih maupun kebencian ada di tangan Allah. Pengkhotbah lagi mau menjelaskan begini saudara. Bahwa dalam kehidupan kita sebagai anak Allah pun, kita juga akan mengalami sebuah pengalaman kasih maupun pengalaman kebencian saudara. Kita juga akan mengalami yang namanya pengalaman menyenangkan maupun pengalaman yang menyakitkan. Kita juga tidak pernah akan bisa mengetahui sesuatu yang di depan itu saudara. Karena manusia tidak mengetahui berapa banyak sukacita yang akan mereka alami. Tapi satu sisi juga dia tidak akan pernah tahu berapa banyak duka cita. Atau kemudian penderitaan yang dia akan alami saudara. Dan saudara, yang kedua saudara, ketika pengkhotbah melanjutkan bagian ini, segala sesuatu sama dia bilang. Yang di bawah matahari maksudnya adalah mau kamu anak orang benar, mau kamu orang benar, kamu orang jahat. Segala sesuatu sama, nasib orang sama. Baik orang benar, baik orang fasik saudara. Pengkhotbah, poin utama dia adalah mau kamu orang benar, orang fasik, orang baik, orang jahat, tahir, najis. Saudara bisa baca di ayat kedua saudara. Saudara akan mendapati di sini bahwa semua kategori manusia tidak pandang bulu Bapak Ibu. Hidup di dalam sebuah realitas yang sama, dunia yang jatuh dalam dosa. Yang mengalami realitas yang sama. Bahkan pada akhirnya di ayat 4, ayat 3 bagian akhir saudara. Semua akan menuju alam orang mati. Jadi pada akhirnya kita semua pun akan mengalami yang namanya kematian saudara. Baik yang takut akan Tuhan maupun yang tidak takut akan Tuhan. Saudara, bukan berarti saudara, pengkhotbah tidak kemudian sedang berkata bahwa orang benar dan orang fasik di mata Allah sama. Bukan. Saudara dan saya dan orang fasik tentu di mata Allah berbeda. Pengkhotbah gak lagi ngomong kita dan mereka sama. Bukan saudara. Pengkhotbah juga tidak sedang berkata bahwa maka dari itu moralitas, perbuatan baik, perbuatan benar tidak penting. Bukan. Saudara, yang sedang ingin dikatakan oleh pengkhotbah ini, dia mau mengcounter sebuah prinsip ini Bapak Ibu. Sebuah keyakinan dalam rumusan kehidupan kita tadi yang berpikir bahwa kesalehan seseorang itu menjadi jaminan. Kesalehan perbuatan kita itu akan menjadi kekebalan bagi kita dari penderitaan. Saudara, ini yang sedang mau di-counter oleh seorang pengkhotbah. Dia lagi mau mengatakan bahwa apa yang kamu lakukan hari ini tidak akan menjadikan jaminan atau pegangan terhadap masa depan yang kamu tidak pernah tahu. Karena kamu gak punya kamu gak bisa pegang kendali atas hal tersebut saudara. Itulah kenapa di ayat 11 dia lanjutkan bahwa kemenangan perlombaan, perhatikan, bukan untuk yang cepat.
Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat saudara. Sekali lagi dia tidak mengatakan maka dari itu saudara tidak perlu bekerja dan lain seterusnya, tidak perlu berjuang kompetisi. Bukan saudara, bukan hal itu. Tapi intinya pada poinnya adalah saudara, dia mau mengatakan bahwa saudara semampu apapun Bapak Ibu, secerdas apapun, kekuatan kita, pendidikan kita, saudara tidak pernah memberi kita kendali atas masa depan itu. Kita boleh mengusahakannya, tapi kita gak pernah bisa pegang resultnya Bapak Ibu. Prosesnya kita bisa kerjakan, hasilnya kita gak pernah bisa pegang saudara. Kita gak pernah tahu saudara. Dan pengkhotbah menjelaskan hal ini dengan sangat baik saudara. Itulah kenapa kita melihat kadang-kadang orang bakat banget, saudara mungkin punya family yang bakat banget, yang pintar banget, kok sampai hari ini masih pengangguran. Kok sampai hari ini gak punya kerjaan. Saudara mungkin tahu ada orang pintar banget, kok bisnisnya juga gak cuan saudara. Saudara mungkin tahu orang yang olahraga dan segala macam saudara, tapi hari ini kok sakit. Saudara kita gak bisa pegang kendali itu. Itulah kenapa saudara problem kita hari ini saudara ketika kita melihat kondisi, bayangkan saudara pernah gak ketemu ada, saya sejak punya si Mia dan Levi Bapak Ibu ya. Ketika saya berapa kali mikir, kadang-kadang kan ada jemaat cerita ya, Wen gimana ya ngasuh anak gitu ya di dalam Tuhan. Kok udah dari sekolah minggu ya 12, sekolah minggu berapa tahun ya Cuanto ya. Sekolah minggu ya pokoknya itulah ya sekolah minggu. Tapi kok remaja dia hilang. Bahkan tidak jarang meninggalkan iman Bapak Ibu. Padahal dari sekolah minggu udah rajin, kita juga mungkin udah ikut GKGW ya kan. Kita udah pakai semua terapan teori-teori pembinaan kepada anak di dalam Tuhan. Tapi kenyataannya ada juga anak-anak yang terhilang saudara. Ya kita gak tahu sih sampai akhir hidupnya kita berdoa supaya dia kembali percaya saudara. Tapi pada kenyataannya saudara prinsip pengajaran yang sama. Pada akhirnya kok kita bisa melihat ada result yang berbeda. Atau mungkin secara sederhana saya sering menyampaikan sebuah contoh. Ada orang yang lulus saudara. Dengan IPK yang sama. Sama-sama IPK 4. CV-nya sama saudara. Dia bikin bagus. Ketika mereka apply kerja saudara. Yang diterima cuma salah satu. Yang satu kagak. Apakah salah satunya bodoh? Enggak. Dua-duanya IP-nya 4 Bapak Ibu. Saudara pada akhirnya kita melihat ada sebuah perbedaan meskipun kesempatannya sama. Dan ini tidak bisa kita jelaskan rumusnya. Hal ini kita tidak bisa pegang kendali saudara. Karena apa? Karena hidup tidak sesederhana rumus matematika saudara. Dan ini persoalan kita. Problem kita apa saudara? Ketika kita bicara soal kita punya ekspektasi saudara. Masalah terbesar kita bukan hidup tidak bisa diprediksi saya pikir. Tapi mungkin saja karena kita terlalu berusaha untuk membuat hidup bisa diprediksi. Kita ingin ada sebuah sistem yang membuat jaminan, baru kita beroleh ketenangan bukan? Kita ingin ada kepastian, kita ingin ada sebuah formula yang kalau ikut, udah kalau bisa udah tinggal ngomong aja gimana caranya hidup benar gitu ya. Jalanin, jadi gak perlu tuh bergumul, berdoa dan lain seterusnya saudara. Dan kita punya ekspektasi itu saudara. Bahkan dalam kehidupan rohani kita. Kita pikir kalau kita berdoa saudara, pasti Tuhan akan jawab iya gitu ya. Kalau lututnya agak udah baret-baret, memar. Nah ini Tuhan udah lebih luluh nih sama doa-doa saya. Enggak ya saudara, bercanda ya. Saudara mungkin kita pikir kalau kita berdoa dengan lebih luar biasa maka Tuhan lebih luluh saudara. Atau kita pikir Tuhan pasti jawab iya. Nggak mungkin enggak lah, tangisanku udah berember-ember saudara. Atau kita pikir kalau semakin rajin kita melayani maka kita bisa selalu beroleh yang namanya berkat saudara. Atau sebuah timbal balik kehidupan yang lebih baik. Atau kalau kita hidup benar saudara kita berpikir kita akan dijauhkan dari yang namanya penderitaan saudara. Tapi ini bukan iman. Ini transaksi Bapak Ibu. Ini bukan iman. Ini adalah usaha kita untuk mengendalikan Tuhan. Kita pikir dia Tuhan. Tapi ini menjadi usaha kita mengendalikan Tuhan. Dan ini yang pengkhotbah ingin runtuhkan Bapak Ibu. Pemikiran inilah yang pengkhotbah ingin runtuhkan. Saudara oleh karena itu untuk poin pertama, saya mengajak kita untuk merefleksi satu hal saja. Saudara ketika kita menjalani kehidupan ini, coba kita ingat-ingat kembali. Apakah selama ini dalam ketidakpastian itu, dalam sesuatu yang kita gak bisa kontrol dan pegang hasilnya, kita sedang mempercayai Tuhan, atau kita sedang menjadikan sebuah rumus untuk mendikte Tuhan? Saudara yang mana? Yang kita hari ini kerjakan.
Kita percaya kepada Tuhan dengan semua hasilnya dan kita kerjakan yang terbaik hari ini. Atau kita bagian yang kita pikir, oke, kalau udah pelayanan, udah doa dan segala macam, harusnya Tuhan A, B, C, dan D, saudara. Which one? Rumus yang kemudian mendikte Tuhan. Saudara, mungkin dalam kehidupan kita sebagian kita hari ini ada yang mulai capek, mulai lelah berdoa, saudara, karena doa terlalu sering tidak dijawab misalkan. Atau penyakit yang tidak kunjung sembuh, pekerjaan dan usaha yang tidak kunjung membaik, keluarga, orang-orang yang kita doakan tapi tidak kunjung berubah. Dan kemudian kita mulai bertanya, Tuhan, bukankah aku sudah melakukan bagianku? Tuhan, mana yang kau kerjakan? Apa bagianmu? Saudara, itu kemudian menjadi pertanyaan bagi kita, saudara. Makanya pertanyaan yang lebih dalam adalah, apakah saya sedang mempercayai Tuhan? Atau saya memberikan rumus untuk kemudian mendikte Tuhan? Saudara, kesalehan tidak memberi kita kendali atas kehidupan kita. Pintar, saudara, tidak memberikan kita kendali atas kehidupan kita. Kekuatan kita, saudara, tidak memberikan kita kendali atas kehidupan kita. Keberhasilan Bapak Ibu tidak memberikan kendali. Siapa yang pegang kendali? Hanya Allah. Hanya Allah yang memegang kendali atas kehidupan kita. Saudara, dan inilah yang membawa kita pada poin kedua. Ketika kita melihat bahwa kita nggak punya kendali sehebat apapun Bapak Ibu, saudara dan saya. Kita nggak bisa pegang result itu, saudara. Di sinilah poin kedua, saudara. Maka kita belajar satu hal yang perlu kita kerjakan apa? Bagaimana kemudian kita harus menjalaninya, saudara? Nah, ini menarik, saudara. Pengkhotbah di ayat 7. Dia ngomong gini. Mari makanlah rotimu, dia bilang. Saudara, kita belajar poin kedua hari ini, terakhir. Maka karena kita nggak tahu yang di depan, saudara. Kita hidup untuk hari ini. Bersukacitalah untuk apa yang Tuhan berikan hari ini. Kerjakanlah apa yang Tuhan percayakan hari ini. Bukan sesuatu yang di depan yang kita nggak tahu, saudara. Itu adalah menerima hidup sebagai anugerah. Bukan sesuatu yang harus dikendalikan, tapi sesuatu yang kita nikmati bersama dengan Tuhan. Nah, ini poin kedua dan terakhir kita, saudara. Saudara, menerima hidup sebagai anugerah, saudara. Maka itu bicara tentang setelah kita menghancurkan semua kontrol kita. Ketika kita tahu bahwa kita tidak bisa pegang apa-apa, saudara. Maka pengkhotbah membawa kita pada sebuah pertanyaan penting. Kalau saya tidak bisa jamin hasil, kalau saya tidak bisa memprediksi masa depan, kalau saya tidak bisa menghindari penderitaan, saudara. Bagaimana saya harus hidup? Maka pengkhotbah mengatakan, makanlah, minumlah, dia bilang ya, minumlah anggur kalau dalam konteks ini, saudara. Saya nggak bilang Bapak Ibu disuruh mabuk, enggak ya Bapak Ibu ya. Bersukacitalah, dia bilang, bersama dengan istri. Nikmatilah hidup dengan orang yang dikasihi. Misalkan dia bilang, biarlah selalu putih pakaianmu. Maksudnya apa? Putih pakaian itu kontrasnya dengan berkabung Bapak Ibu. Baju yang gelap dan hitam. Maksudnya berarti apa? Bersukacitalah. Kenakan minyak, jangan lupa minyak di atas kepalamu. Maksudnya apa? Kamu terus segar Bapak Ibu ya. Seperti orang yang pergi ke pesta. Harum, rawat dan terapi. Jadi orang-orang yang bersukacita untuk hari ini bukan sesuatu orang yang berduka untuk sesuatu yang kamu tidak tahu di depan itu, saudara. Saudara, apakah maksud pengkhotbah di sini adalah ya udah lu santai-santai aja lah, suka-suka lu lah, hidup lah ya. Nikmatin aja hidup gitu ya. Mumpung masih ada waktu gitu kan, anak remaja suka ngomong gitu ya. Contoh, kenapa aku gak boleh nyoba-nyoba ini dan itu, yang penting toh masih muda, hidupku masih panjang. Siapa bilang? Saya kalau ke tempat pemakaman, saudara, ada yang muda-muda udah di dalam Bapak Ibu. Saya bilang begitu ya. Jadi waktumu itu adalah anugerah yang Tuhan berikan, saudara. Jadi apakah yang pengkhotbah maksudkan di sini adalah santai aja gitu ya. Atau nikmati hidup saja dan lain seterusnya, saudara. Bukan, saudara. Kenapa? Karena tadi di atas dia baru saja bicara tentang apa? Kematian. Dia bicara tentang ketidakpastian, dia bicara soal penderitaan, dia bicara soal hidup yang tidak bisa diprediksi. Baru dia bilang, nikmatilah sesuatu yang hari ini Tuhan berikan dan anugerahkan ke dalam tanganmu. Kenapa? Prinsip pengkhotbah sederhana. Hidup kita itu bukan teka-teki yang kita harus pecahkan Bapak Ibu. Jadi ketidakpastian yang ada di depan itu bukan tugas Bapak Ibu untuk kemudian memastikan. Bukan sebuah puzzle atau teka-teki yang kita stres dan overthinking, kita pikir terus dan kemudian satu hari kemudian kita menyerah Bapak Ibu. Kita pikir itu sesuatu yang harus dipecahkan. Bukan. Pengkhotbah justru ingin mengatakan bahwa hidup hari ini
terimalah sebagai anugerah Tuhan yang kamu nikmati. Nikmatilah itu dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Jadi saudara, setelah mengakui hidup adalah campuran sukacita dan penderitaan, saudara, pengkhotbah mengajak kita menemukan sukacita yang nyata hari ini, bukan besok, saudara. Dan ini yang menarik, saudara, ketika pengkhotbah mengatakan hari ini, sesuatu yang spesifik, saudara. Kita bukan bicara soal kita mendapatkan sukacita karena kita mendapatkan sesuatu yang besar di depan sana, atau kita sudah tahu Bapak Ibu. Tapi menariknya dia memulai dengan hal-hal sederhana. Dia bukan bilang sukacita setelah kamu menang. Sukacita setelah kamu mendapat nomor 1. Sukacita setelah anakmu pergi kuliah entah kemana. Sukacita setelah anakmu dapat jodoh. Sukacita setelah anakmu mungkin punya anak dan seterusnya, saudara. Bukan bicara soal itu, saudara. Bukan soal keliling dunia, menjadi terkenal, menjadi kaya dan mencapai semua impian, saudara. Dia mulai dengan hal sehari-hari. Hal yang biasa, Bapak Ibu. Saudara, kenapa? Dia mulai dengan hal yang biasa. Karena sering kali, saudara, kita itu kehilangan sukacita karena kita menunggu sesuatu yang besar yang kita gak bisa lihat di depan, bukan? Dan karena kita gak lihat dan kita gak pasti, kita hilang sukacita itu, Bapak Ibu. Nantilah kalau udah berhasil, aku baru bisa happy. Nanti kalau masalahku udah selesai, aku baru bisa bersukacita dalam Tuhan. Nanti kalau keadaan sudah membaik, aku baru bisa punya sukacita. Saudara, bukankah itu prinsip kita, saudara? Nanti kalau ini udah lewat, baru aku bisa bersukacita, saudara. Sementara pengkhotbah mengatakan hari ini Tuhan memberikan karunia dalam kehidupan kita. Saudara bisa makan, saudara bisa bertemu dengan keluarga, saudara bisa tidur di bawah atap yang nyaman, rumah yang hangat. Saudara bisa ketemu orang-orang yang saudara kasihi. Saudara, itu karunia Tuhan hari ini buat saudara dan saya. Buat saudara dan saya. Dan ini yang harus kita lihat, saudara. Saudara, sebuah kisah tentang seorang pasien stadium akhir, Bapak Ibu. Sebelum dia mengakhiri kehidupannya. Ketika ditanya, Pak, apa sih yang paling Bapak rindukan hari ini? Dia tahu waktu dia tidak banyak, saudara. Soalnya dia tidak menyebut liburan mewah. Dia gak kemudian bilang mumpung emas lagi naik atau dolar lagi naik gitu ya. Aku mau 10 kilo misalnya. Saudara, bukan itu yang dia cari. Saudara tahu apa jawaban dia? Dia cuma berkata begini. Saya rindu duduk di meja makan bersama dengan keluargaku. Saya rindu duduk di meja makan bersama dengan keluargaku. Saudara, itu yang paling dia rindukan, saudara. Ketika hidup sudah hampir berakhir, dia menyadari yang berharga bukan hal-hal besar sana, saudara. Yang berharga justru karunia-karunia sederhana yang Tuhan berikan hari ini. Dalam kehidupan Bapak Ibu dan saudara dan saya. Itu yang harus kita belajar untuk syukuri, saudara. Saudara, saya pikir inilah yang sering tidak kita sadari, saudara. Bahwa kita menuntut hidup untuk sesuatu yang lebih. Kita menuntut sesuatu yang jauh di sana. Kita selalu hidup di masa depan. Kita punya angan-angan dan kita berpikir kita baru bisa bersuka cita kalau itu terjadi. Kita hidup di masa depan. Kita nggak hidup di hari ini, Bapak Ibu. Itulah yang membuat kita sulit bersyukur. Itu yang membuat kita sulit menikmati hari ini yang Tuhan berikan. Itu yang membuat kita susah beristirahat, Bapak Ibu. Kita terus khawatir, kita sulit bersuka cita. Karena kita sibuk mengejar sesuatu yang kita gak punya, Bapak Ibu. Yang ada di depan sana. Padahal Tuhan memberikan kita hidup yang nyata hari ini, saudara. Seringkali, Bapak Ibu, karena kita begitu fokus pada apa yang belum diberikan Tuhan di depan sana. Itu yang bikin kita gagal, saudara. Untuk menikmati hari ini. Hari yang sudah Tuhan berikan. Karena kita fokus hidup di masa depan itu. Kita fokus untuk sesuatu yang kita ingin gapai dengan rumus-rumus kita tadi, saudara. Saudara, apa yang bisa kita lakukan? Mulai belajar hadir untuk hari ini. Saya sama istri sering berkata, masa lalu adalah masa lalu. Hiduplah untuk hari ini. Syukuri hari ini. Kerjakan yang Tuhan percayakan hari ini. Kita juga gak ngerti yang di depan. Tapi kita tahu apa yang Tuhan berikan hari ini. Maka saudara, ketika saudara bisa makan, bersyukurlah. Ketika saudara bisa bersama dengan keluarga, saudara hadirlah, bukan main handphone.
Bukan mengerjakan yang lain, tatap matanya, ngobrol Bapak Ibu. Saudara ketika saudara beribadah, nikmatilah ibadah itu. Ketika saudara melayani, layanilah dengan sukacita. Karena setiap itu adalah kesempatan dan karunia hari ini. Yang Tuhan berikan dan kita belajar saudara untuk hal itu. Dan yang kedua saudara, hargai proses. Jangan terlalu obsesi terhadap namanya result, hasil. Tapi yang dituntut dari Bapak Ibu adalah hidup yang setia pada perkara kecil. Kerjakan dengan setia saudara. Makanya di Pengkhotbah 9 ayat 10, sebenarnya dia mengcounter apa yang kemudian tadi kita tanyakan. Kalau gitu hidup gue suka-suka gue gitu ya. Di ayat 10 dikatakan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Kerjakan itu dengan sekuat tenaga dia bilang. Sekuat tenaga kerjakan itu. Tapi bukan bicara soal pastikan ya usahamu harus berhasil. Pastikan ya kalau kamu harus dapat nilai 100. Bukan. Tapi usaha itu kamu berikan 100%. Hasilnya terserah Tuhan. Tapi usaha yang Tuhan izinkan hari ini adalah peran Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua. Saudara tidak bisa menjamin hasil akhir, tapi saudara bisa setia mendidik anak keluarga Bapak Ibu dalam Tuhan. Saudara sebagai pelayan Tuhan, saudara gak bisa menjamin keberhasilan pelayanan. Tapi saudara bisa setia latihan dengan luar biasa dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam pekerjaan Bapak Ibu, saudara gak bisa menjamin sebuah promosi, keberhasilan sebuah bisnis. Tapi saudara bisa setia untuk berintegritas dan mengerjakan itu buat Tuhan. Saudara itu hidup dengan setia. Bukan obsesi terhadap result. Karena result yang pegang adalah Tuhan. Result yang pegang adalah Tuhan. Saudara ini yang diajarkan pengkhotbah. Ketika kita mulai berhenti mencoba mengendalikan hidup, saudara percayalah kita baru bisa menikmati hidup yang Tuhan berikan hari ini. Ketika kita berhenti menuntut adanya kepastian dari gambar yang blur itu Bapak Ibu, barulah kita bisa belajar apa itu namanya berserah. Ketika kita berhenti mencoba menjadi Allah dan mengetahui semua yang ada di masa depan saudara. Saudara barulah kita bisa hidup sebagai anak-anak Allah. Sebagai manusia yang memang seutuhnya rapuh dan membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saudara tentu hal ini tidak lain tidak bukan. Bagaimana kita bisa mempercayai Allah seperti itu saudara. Yang dikatakan memegang kendali atas kehidupan kita saudara. Kristus. Semua itu jawabannya ketika kita mengenal seorang pribadi yang memegang rencana itu saudara. Ketika kita mengenal Kristus saudara. Ketika kita tahu orang yang paling benar harus mati. Yesus. Ketika kita tahu orang yang paling kudus harus dihukum saudara. Dan kita tahu orang yang tidak berdosa tapi diperlakukan sebagai penjahat dan pemberontak Romawi saudara. Dan ketika kalau kita hadir pada waktu itu di salib, kita baru saja memperingati waktu itu, kita akan berkata apa? Tidak adil, tidak pantas dia dapatkan, tidak masuk akal. Rumus itu tidak harusnya terjadi karena Yesus orang baik. Dalam otak kita kalau orang baik harusnya diapain saudara? Berkat bukan? Tapi Yesus mengalami hal sebaliknya. Dan itu sudah Yesus alami terlebih dahulu saudara. Tapi ingat hari Minggu ketika kita juga merayakan bagaimana Yesus bangkit saudara. Ketika dia bangkit dari kubur itu saudara. Saudara apa yang tidak masuk akal itu kemudian semua sekarang menjadi masuk akal. Ketika kita melihat salib. Kita akan melihat bagaimana kita tidak memahami apa yang Allah lakukan. Kita melihat orang benar mati Bapak Ibu. Kita melihat ketidakadilan yang terjadi pada orang benar. Tapi kemudian kita menyadari Allah tidak berhenti bekerja bukan? Setelah kita melihat kebangkitannya. Bahwa akhir cerita ada di tangan Tuhan. Dan ini yang menjadi jaminan Bapak Ibu dan saya hari ini. Ketika menjalani kehidupan ini. Sekalipun Bapak Ibu tidak mengerti. Tapi saudara percayalah Allah tidak pernah berhenti bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu. Dan akhir cerita Bapak Ibu. Bukan di tangan Bapak Ibu. Ada di tangan Tuhan. Sebagaimana Yesus sudah mengalaminya dan menjalaninya itu saudara. Saudara terakhir, seorang Elizabeth Elliot, saudara tahu dia istrinya Jim Elliot. Saya waktu itu pernah berkisah di sini sekitar 1956. Suaminya pergi ke Ekuador, menginjili di sana. Baru juga nyampe jumpa penduduk asli, mereka ditombak Bapak Ibu. Nah Elizabeth Elliot ini istrinya saudara. Pergumulannya 1-2 tahun kemudian dia menuliskan dalam perenungan yang dibukukan, dicatat saudara. Sebenarnya dia ini bergumul dengan ketidakadilan. Jadi maksudnya adalah apa yang harus dilakukan? Apa kita harus kemudian, ayo kita pergi bawa pistol gitu ya. Kita tembak-tembakin tuh semua penduduk asli saudara. Saudara ada pergumulan dia.
Di tahun sebelum kemudian dia memutuskan untuk pergi juga ke tempat para pembunuh orang penduduk asli itu untuk kemudian menginjili dan melayani mereka di suku Ekuador sana, saudara. Sebelum dia ke sana, saudara, ketika dibukukan refleksinya itu, saudara, dia mengatakan demikian. Allah tetap Allah. Karena dia adalah Allah, maka, saudara perhatikan, dia layak dipercaya. Bukan karena dia adalah Allah yang baik. Karena dia sudah menghukum orang-orang yang tidak berbuat keadilan. Karena dia adalah yang A, B, C, D, dan lain seterusnya, saudara. Yang memenuhi syarat Elizabeth Elliot, maka baru dia adalah bisa dipercaya. Bukan. Karena dia adalah Allah. Titik. Hanya itu aja Bapak Ibu. Karena dia adalah Allah, maka dia layak dipercaya. Bahkan dia bilang, ketika saya tidak mengerti apa yang sedang dia kerjakan. Saudara, ini imannya Elizabeth Elliot, Bapak Ibu. Dia mengasihi Tuhan, dia melayani Tuhan. Bukan karena dia tahu, saudara. Bukan karena dia bisa mengendalikan hidupnya, tapi karena dia percaya pada Allah yang mengendalikan kehidupannya, Bapak Ibu. Saudara, hari ini dalam kehidupan kita yang tidak masuk akal, kita harus mengakui ketidakpastian itu terjadi, bukan? Ada doa-doa kita yang belum dijawab. Ada kehilangan yang kita gak bisa paham, Bapak Ibu. Orang yang kita pikir harusnya masih hidup karena dia baik banget, tapi ternyata gak ada. Ada penderitaan-penderitaan yang tidak bisa dijelaskan. Ada masa depan yang kita bahkan gak tahu, saudara. Gelap, Bapak Ibu. Saudara, firman Tuhan hari ini tidak menjanjikan bahwa saudara akan paham semua bagian ini. Firman Tuhan tidak menjanjikan hal itu, saudara. Tapi pengkhotbah berkata, betul kita tidak bisa paham semuanya, saudara. Tapi hidup kita ada dalam tangan Allah. Jadi kita percaya, kita pegang. Bukan karena kita tahu masa depan. Tapi karena kita tahu Allah memegang kendali atas masa depan kita, Bapak Ibu. Bukan sebuah penjelasan yang luar biasa, Bapak Ibu. Saudara, sebagai penutup, ketika hidup Bapak Ibu Saudara tidak berjalan sesuai rumus, saudara jangan kehilangan iman. Karena bukan rumus itu yang mengontrol kehidupan saudara. Ketika masa depan saudara gak bisa prediksi, kita gak akan pernah bisa prediksi Bapak Ibu. Kita bisa mengusahakan, dan Bapak Ibu harus mengusahakan memang. Tapi saudara gak bisa prediksi. Saudara jangan pernah kehilangan pengharapan. Ketika hidup gak masuk akal Bapak Ibu, kok gak berjalan sesuai dengan ekspektasiku. Saudara jangan pernah kehilangan damai sejahtera itu. Kenapa? Karena damai sejahtera itu harusnya lahir bukan dari karena saudara bisa mengendalikan kehidupan dan masa depan. Tapi karena saudara mengenal Allah yang menyertai Bapak Ibu. Yang memegang kendali kehidupan saudara. Oleh karena itu, saudara berhenti, stop. Berhenti mencoba mengendalikan hidup tanpa mempercayai Allah. Saudara terimalah, nikmatilah hidup sebagai anugerah, syukurilah apa yang saudara hari ini terima, saudara. Jalani dengan penuh ucapan syukur. Kerjakan dengan setia. Percayakan yang tidak bisa kelihatan itu kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Tapi kita tahu siapa yang memegang hari esok. Kita tahu siapa yang memegang kendali kehidupan kita. Sehingga dalam kehidupan yang tidak pasti ini saudara, kita punya Allah yang hadir untuk kita. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu. Terima kasih buat ingat-ingatan yang Kau berikan bahwa kami punya Allah yang memegang kendali, yang berdaulat atas kehidupan kami. Tuhan, tidak jarang kami kurang percaya. Kami mengeluh, kami mundur, kami menyerah. Karena kami ingin sekali jelas akan masa depan. Pegang kendali akan masa depan. Tuhan ajar kami membuka tangan kami. Berserah kepada Tuhan. Mengerjakan bagian yang hari ini Tuhan percayakan sebaik mungkin. Dan menyerahkan hari esok dan setiap hasilnya sesuai kehendak-Mu saja. Ajar kami untuk boleh berjalan tetap setia ikut Tuhan. Pimpin setiap jemaat yang hadir, setiap jemaat yang rindu untuk boleh bertumbuh dewasa di dalam iman mereka. Tolong kami Bapa,
berbelas kasihanlah, kuatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara.